ceramah agama. Adalah sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Haji Munjirin Esos MSI. Kepada beliau dipersilakan waktunya 5 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a wa ilmullah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPP UHAM DKI Jakarta Al Mukarram Bapak Kiai Haji Lutfi Syawawi, ya alhamdulillah baru sampai dan bisa bergabung dengan kita. Terima kasih. Yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Fahrudin Al-Bantami yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Kemudian yang saya hormati para alim ulama, para habaib yang cukup banyak hadir pada pengajian ulama Umaro sore hari ini. Di antaranya ada Habib Muhammad Bagir bin Yahya, kemudian Kiai Haji Soleh Rahmani, Kiai Haji Abdurrahman Hasanuddin, Ketua FUHAM Jakarta Selatan, dan Kiai Haji Khairullah Ramli, dan Kiai Haji Suryan Aziz, Kiai Haji Dr. Anas Abdul Somad, dan Kiai Haji Salman Yahya yang tadi alhamdulillah terima kasih ngasih sorban ya Pak Kiai. Terima kasih sorbannya, salam berkah saya pakai terus. Kemudian yang saya hormati juga hadir bersama saya Bapak Dewan Kota Ketua Dr. Said Kutub, serta para alim ulama dan para habaib, para kiai yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Serta yang saya hormati Pak Sekretaris Kota, kemudian para asisten, para camat, para kasudin, para kabag, para lurah yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan Forkopimko, hadir dari Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Kodim belum kelihatan ya, biasanya Pak Fatul sudah punya tugas tempat yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dilangkahkan kaki kita untuk menuju bersama-sama kegiatan rutin kita bulanan, yaitu pengajian ulama dan umaro se-Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama hadir di Kecamatan Mampang Perapatan. Sudah berapa kali putaran, alhamdulillah ini berjalan dengan baik di Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan ke depan juga akan selalu bertambah lagi yang akan mengikuti pengajian ulama umaro ini. Saya mungkin biasa ngabsen nih Pak Kiai, lurah, camat, kasudin saya yang pada hadir. Ini kayaknya saya lihat banyakan di luar. Kalau di luar mah ngobrol sendiri, mendingan ngobrolnya di kantor masing-masing. Kalau yang di dalam itu orang-orang yang kata Pak Kiai tadi disampaikan, insya Allah orang-orang yang connect. Kalau yang di luar orang yang belum connect nih. Jadi saya mohon kalau bisa masuk, karena masih ada satu penceramah lagi yang akan mengisi biar hati kita connect. Jangan sia-siakan yang kegiatan ulama umaro ini 1 bulan sekali. Kita cas hati kita cas. Kalau baterai kan kalau habis lowbat. Nah, kita cas ini. Cara ngecasnya datang
ya pengajian-pengajian. Salah satunya adalah pengajian ulama umaroh. Kalau ngeces hati, ngeces roh, ngeces batin yang disampaikan oleh Pak Kiai, tidak ada cara lain. Caranya kita harus sering-sering menghadiri maulid, menghadiri ceramah, menghadiri kegiatan-kegiatan taklim agar batin kita terus diisi. Kalau ngisi kesehatan badan kita mah gampang. Di depan kita ada pisang, di depan kita ada kue, ada jeruk. Ini nutrisi badan kita. Kalau ngisi nutrisi batin kita, ini yang susah, yang harus kita rajin, benar-benar ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, ingat, kita melaksanakan tugas sangat berbau banyak sekali dengan urusan keduniawian. Kalau kita nggak dibekali dengan urusan keakhiratan untuk ongkos kita nanti, saya yakin nanti takutnya kita akan jadi terombang-ambing kebablasan. Jadi saya mohon, saya mengingatkan sekali lagi, kita bersama-sama coba mengisi sisa-sisa umur kita yang tiap hari digerogotin umur kita nih. Hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam dikurangin terus. Kita nggak tahu sampai kapan, besok, lusa, atau kapan. Jadi kita cara satu-satunya adalah dengan mengisi relung-relung hati kita lewat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Sudin dari 22 hadir 7, menurun kan? Kemudian Suban dari 11 datang 3, Camat 10 baru 3. Kemudian kepala bagian dari 8 hadir 5, lurah 65 31, berarti separuh. Ini saya lihat agak sedikitan. Ya, tugas saya selaku pimpinan di sini untuk mengajak kepada teman-teman untuk kebaikan. Kalau saya tidak mengajak kebaikan, saya nanti meninggal dimintain pertanggungjawaban sama Allah. Kira-kira nanti Pak Kiai saya udah gugur apa belum? Nanti banyak diterangin gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi kegiatan yang baik ini kita mohon untuk teruskan bersama-sama. Kita juga biasanya lurah perempuan itu banyak banget pada ngumpul. Ini kayaknya saya lihat di pojokan ada berapa nih? 1, 2, 3. Kita punya lurah perempuan itu 20. Jadi memenuhi syarat 18. Lurah 65, perempuannya 18. Secara aturan 30% sudah keterwakilan perempuan. Tepuk tangan. Baik, mungkin tidak lama-lama, yang penting kita season kedua kita dengarkan lagi siraman rohani, pencerahan untuk mengisi hati kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Munjirin Estos MSI. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DPW PUHAD Jakarta Selatan akan disampaikan guru kita Kiai Haji Dr. Andes Hasanuddin MA. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para habaib yang hadir tengah-tengah kita begitu banyak. Di antaranya guru kita Kiai Haji Saleh Rahmani dan juga Kiai Haji Lutfi Zawawi selaku Ketua DPP PUHAD DKI Jakarta, dan juga Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, dan juga Kiai Haji Khairul Romli, dan juga dan juga guru kita Al-Habib Bagir bin Auli bin Yahya, dan juga yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Munzirin MSI, dan juga Bapak Kapolres yang mewakilinya, serta
Dekot Jakarta Selatan Dr. Said Kutub, dan juga para lurah, para camat se-Jakarta Selatan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga hadir dari Kesbangpol Jakarta Selatan dan juga dari FKDM yaitu Ustaz Bapak Haji Hafiz dan segenap yang lainnya, dan rekan-rekan dari DPW Pohab Jakarta Selatan dan DPC Kecamatan Mampang Perapatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berdirinya saya di sini mewakili teman-teman dari DPW Pohab Jakarta Selatan. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Mampang Perapatan yang telah memberikan tempat dan juga kesediaannya di dalam hal pelaksanaan daripada pengajian forum ulama habaib ulama dengan harapan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari pengajian ini apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan tadi bahasanya ngecas ya. Paling tidak dalam kehidupan dunia ini dengan adanya pengajian ini menjadi rem buat kita walaupun remnya nggak pakem benar. Ya. Saya rasa kalau pakem semuanya kagak dah. Betul gak kira-kira? Paling tidak ada rem untuk melakukan sesuatu hal. Nah, oleh karena itu, karena pengajian ini merupakan dalam rangka untuk wadah silaturahim. Karena kalau wadah silaturahim ini kita jaga, insya Allah akan membawa keberkahan dan nilai-nilai kebersamaan buat kita bersama. Oleh karena ini sebelum saya akhiri, saya mau punya pantun ini. Kira-kira setuju gak? Setuju. Tapi ntar bilang cakep gitu. Iya Kiai. Bila kita ke tanah suci, Cakep. berziarah ke makam Nabi, Cakep. bila tiada bersilaturahim, komunikasi menjadi mati. Jadi antara ulama dan umara harus saling komunikasi agar kampung itu nggak mati benar, paling tidak ada nilai-nilai keberkahan. Karena ulama butuh informasi, umara juga butuh informasi supaya informasi ini akan menjadi hidup. Karena kalau tidak saling komunikasi, maka akan salah pemahaman nanti di dalam hal hidup bermasyarakat, baik pun hidup bernegara. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Bapak Camat Mampang Perapatan yang telah menyediakan tempat dan lain sebagainya, termasuk pengurus DPC Mampang Perapatan. Dan terakhir yaitu untuk pengajian ulama umaro bulan November insya Allah berada di Kecamatan Kebayoran Lama, insya Allah tanggal 23 November. Insya Allah kita diberikan sehat panjang umur untuk bisa melangkahkan kaki kita pengajian ulama dan umara bulan depan. Yakinlah apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Anak kita bakalan mati karena kita nggak tahu rahasia Allah. Bisa saja hari ini hari terakhir kita, karena tidak ada yang menjamin pulang dari tempat ini kita masih hidup. Begitu Pak Kiai ya. Nah, oleh karena itu mari terus kita persiapkan. Karena malaikat Ijrail selalu memonitor kita. Kalau dipencet instruksi dari Allah, selesailah kita hidup. Makanya kita ada yang meninggal, ya, ada yang lagi ngaji, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi ceramah, ada yang lagi khotib, ada yang lagi baca tahlil, ya. Ini yang repot mati lagi mancing, ini yang repot. Mancing gak ke sholat lagi gitu. Tapi kalau mancing sholat insya Allah ya masih dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kesemuanya kita mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Haji Dr. Andes Hasanuddin MA laku Ketua DPW Pohab Jakarta Selatan atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semua dapat maklum. Selanjutnya acara inti kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia
Fadilatul Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para asatidah, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga para aparat pemerintah. Wabil khusus hadir bersama guru kita, orang tua kita Al-Habib Husain Al-Haddad, Kiai Haji Saleh, Kiai Fakhruddin, Kiai Lutfi Zawawi, Ketua Fuhab, dan juga Al-Habib Husain Al-Haddad, Kiai Khairullah Ramli, guru saya, dan para asatidah lain. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Menjadi wasilah saya sampai sini, Kiai Hasanuddin. Mudah-mudahan guru-guru kita diberi panjang umur, sehat afiat. Juga pemimpin kita Kiai Haji Mundirin, Masya Allah, yang kenal udah lama banget nih. Dulu kita kalau bikin pengajian di Monas lewat Kiai Haji Mundirin. Ini jasanya besar banget Haji Mundirin. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, disehatin badannya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, derajat dunia, derajat akhirat. Juga hadir dari guru kita Haji Iskandar. Ya, mudah-mudahan Allah beri panjang umur. Dan juga aparat pemerintah yang lain, ya, Pak Lurah, Ibu Lurah, dan yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Bapak Kapolsek yang hadir, ya, dari Polri, dari TNI. Ini kalau sambutan aja 10 menit kagak cukup ya. Kita doain semua yang hadir panjang umurnya, sehat badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sangat bahagia, sangat bersyukur kita bisa hadir di dalam pengajian seperti ini. Ini pengajian yang luar biasa. Saya baru pertama kali hadir di sini aja senang. Insya Allah Rasulullah juga senang sama kita semua. Karena semua bersatu dari semua bidang, ulamanya, umaranya. Ini yang insya Allah membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bersatulah dengan ikatan Allah semuanya, jangan tafarraqu, jangan terpecah belah. Allah enggak katakan wala takhtalifu, jangan kalian berbeda, tapi wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Dan kita hadir di bulan ini, masih bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kita tadi membacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lain tidak bukan, maulid ini dibacakan, isinya adalah kisah Nabi. Dan majelis ini pun dibuat supaya kita mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Karena apa? Agar kita mengenal sifat mulia Nabi, supaya kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Itu hasilnya. Kenapa sih ada pengajian? Mungkin Pak Lurah, Pak Camat, ya, suka bertanya, ada pengajian nutup jalan, minta izin, ya, pemberitahuan dan lain sebagainya. Karena para ustadz, para guru, para alim ulama, para habaib, para kiai ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang Rasulullah, ingin mengenalkan kepada mereka akhlak Rasulullah SAW. Karena mengenalkan kepada masyarakat akhlak Rasulullah ini sangat penting.
supaya kita betul-betul menjadi umat Rasulullah yang meneladani Rasulullah. Boleh kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di antaranya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakan jika kamu cinta pada Allah, ikutilah siapa Nabi Muhammad, kamu mendapat cinta Allah. Ayat lain, Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ad'u ilallah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak orang kepada Allah dengan mata hati aku dan siapa yang mau mengikutiku. Ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Ini seakan-akan Allah memberi isyarat, memberi petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, mari kita ikuti jalannya Nabi Muhammad. Karena satu-satunya jalan yang Allah berikan isyarat hanya jalannya Rasulullah. Dan dengan kita mengamalkan akhlak Rasulullah, memang nyatanya keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Mohon maaf, satu pesan saya hari ini satu aja buat kita semua, khususnya pribadi saya dan semua yang mau mendengarnya. Mari mulai sekarang kita pakaikan diri kita pakaian akhlak Rasulullah. Pakaikan istri, anak kita, keluarga kita, para pemimpin, masyarakat kita, pakaian akhlak Nabi. Ini saya sebut pakaian kiasan. Bukan pakaian itu artinya sorban, jubah, bukan. Tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan melihat perubahannya. Dimulai dari kita nih, mungkin yang memimpin, yang mengajar, yang membimbing. Agar apa? Orang-orang yang di sekeliling kita mengikuti kita. Karena kalau orang melepaskan pakaian ini, mohon maaf, semua pakaian akan kita lepaskan pada saat kita meninggal dunia. Pakaian harta kita tinggalkan. Pakaian dunia kita tinggalkan. Pakaian jabatan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sampai ke dalam kubur. Hanya satu yang kita bawa, pakaian akhlak. Yang akan kita bawa masuk ke dalam kubur kita, yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kehidupan, kalau kita tidak mau mempraktekkan akhlak Nabi, kita tidak mau memakai akhlak Rasulullah, ada kegagalan yang terjadi. Saya sebutkan ini bukan ramalan, tapi coba kita cek terjadi atau tidak terjadi. Pertama, orang kalau melepaskan pakaian akhlak Nabi, tidak mau meneladani Nabi, tidak mau mengikuti akhlak Nabi, yang terjadi istihanah bil hukuk. Orang-orang itu akan mempermainkan hak-hak. Kita lihat hamba yang mempermainkan hak Allah, meninggalkan sholat 5 waktu, ini haknya Allah. Dia tinggalkan. Ramadan di siang hari dia tidak berpuasa sengaja tanpa uzur, padahal muslim sehat afiat. Ini namanya mempermainkan hak Allah. Kalau disebut apa? Tidak ada akhlak. Mempermainkan hak hamba Allah. Orang tua yang mempermainkan hak anak, pilih kasih, tidak memberi kasih sayang. Kemudian anak yang mempermainkan hak orang tua, kurang ajar, durhaka, dan lain sebagainya. Ini semua terjadi. Suami yang mempermainkan hak istri, istri mempermainkan hak suami, dan seterusnya. Hak-hak yang banyak dipermainkan, kalau kita bisa sebut, karena apa? Karena kita tidak memakai pakaian akhlak. Kedua, kata ulama, ta'assuban fil ara. Orang-orang itu fanatik buta dengan pendapat. Kalau kita melepaskan pakaian akhlak, kita akan merasa diri kita paling benar. Kata ustadz saya, kata guru saya, sehingga apa? Menimbulkan kegaduhan di sekeliling kita, menimbulkan perselisihan. Padahal kalau seorang itu mengamalkan akhlak, maka dia pasti akan menghormati, menghargai setiap apa yang menjadi masukan. Rasulullah SAW selalu menghargai masukan dari sahabat. Bahkan sampai disebutkan banyak ayat Al-Quran turun karena apa? Karena masukan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kita sering mendengar hal tersebut. Artinya Rasulullah sendiri musyawarah. Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk berbicara. Kita kadang-kadang mementingkan pendapat sendiri. Saya kemarin ketemu bapak-bapak, tanya sama saya, Habib, ini hukumnya apa? Saya bilang dalam Al-Quran begini Pak, dalam hadis Nabi begini. Tiba-tiba si bapak bilang sama saya, Bib, menurut saya emang gak begitu, Bib. Menurut saya emang begini. Oh Pak, udah cukup Pak, kita gak usah bicara. Karena apa? Apa kita merasa diri kita lebih hebat dari Al-Quran? Pendapat kita lebih penting daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dan inilah yang menjadi kekisuhan, kegaduhan. Karena apa? Karena kita tidak menghargai pendapat fanatik kita. Mohon maaf saya sebutkan.
Anak-anak sekolah yang tawuran fanatik buta. Supporter bola yang tawuran fanatik buta. Cinta boleh, idola boleh, tapi kita jangan sampai menyampingkan akhlak. Kalau kita menjalankan akhlak, kita akan hidup selamat. Kita akan hidup senang. Ketiga, tarafu'an lin nufus. Orang-orang itu bangga diri, sombong diri. Berapa banyak orang-orang yang sekarang mengajak orang lain bukan kepada Allah, mengajak orang lain pada dirinya. Ikuti saya sombong. Oh, ini rumah saya, ya, ini mobil saya. Kayak kita kalau lihat artis-artis begitu, Pak. Ini rumah saya, ini mobil saya, padahal kreditannya belum lunas semuanya itu. Ya. Artinya apa? Sombong. Apa yang pantas kita sombongkan? Kita semua kembali ke kubur, tidak ada yang pantas kita sombongkan. Yang sombong dengan harta, harta bisa habis. Yang sombong dengan sehat bisa sakit. Yang sombong masih muda bisa tua. Yang sombong dengan kekayaan bisa miskin. Yang sombong dengan ilmu hakikatnya tidak punya ilmu. Karena orang punya ilmu semakin tawadhu, semakin rendah hati. Keempat, fasadan fil muamalah. Kalau orang tidak mempraktekkan akhlak, tidak mau memakai pakaian akhlak, maka rusaklah hubungan muamalah masyarakat. Ini terjadi. Kita sering lihat berselisih cuman karena klakson mobil, berantem di jalan. Cuman karena mungkin ada bapak-bapak parkir mobil di depan rumahnya menghalangi pintu tetangganya. Coba, mohon maaf, saya kasih contoh. Kalau kita punya akhlak, punya rasa sabar, kita keluar, buka pintu, ada mobil tetangga. Coba kalau kita punya akhlak, kita bakal berpikir, oh kesian, si bapak mungkin pulang kemalaman, ngantuk dia, bawa mobil dia nggak ngeliat pintu kita ditutupin sama mobilnya. Kalau orang semua punya akhlak luar biasa. Makanya saya ingin mengajak, ayo kita semua yang hadir di sini, kita pulang dari tempat ini, kita bawa akhlak Nabi Muhammad. Kita yang memulai, ini para pemimpin kita mulai. Dan ajak masyarakat kita, ini luar biasa. Ini medan dakwah yang besar, yang luar biasa. Saya sampai Kiai Lutfi cerita sama saya senang banget hadir di sini, girang banget saya, luar biasa. Kenapa? Karena ini medan dakwah, kita bisa menyampaikan, dan insya Allah semua yang hadir di sini juga bisa menyampaikan kepada masyarakat kita. Kalau semua yang hadir di sini, ini kurang lebih saya lihat ada 2.000 orang, kurang lebih Pak, kurangnya lebih banyak. Ya, kalau kita semua nih kita mengamalkan akhlak Nabi, kita hidupkan. Wah, luar biasa, masyarakat akan ikut pengaruh yang besar. Kita hidup dalam keindahan, seakan-akan kita hidup di surga sebelum masuk surga. Tapi paling tidak satu dari dua yang hadir. Kita pulang dari tempat ini, dari pengajian ini setiap bulannya, mari kita bawa ilmu yang kita raih dari guru kita amalkan, kita praktekkan. Insya Allah akan terjadi perubahan pertama dalam diri kita dan perubahan di sekeliling kita. Ada cerita dulu satu ulama namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini miskin, Pak. Saking miskinnya tembok rumahnya retak. Punya tetangga Yahudi jahat. Saking jahatnya itu sepiteng kamar mandinya dibuang ke rumah Malik bin Dinar yang bolong tembok. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah. Tiap hari Malik bin Dinar hanya membersihkan najis. Padahal punya hak menegur, Pak mohon maaf, sepiteng rumah bapak ke rumah saya nih mampir. Punya hak. Tapi dia nggak bicara. Sampai bertahun-tahun, berlarut-larut. Sampai apa? Sampai orang Yahudi ini capek sendiri. Dia datang ke rumahnya Malik bin Dinar. Makanya, mohon maaf, kalau ada orang jahat sama kita, biarin aja Pak Bu. Biarin, jahat. Nanti capek sendiri. Emang jahatin kita nggak pakai modal? Pakai modal. Pakai modal gondok, pakai modal kesel. Pakai modal. Jadi kita sabar. Datang orang Yahudi bilang, ya Malik, ada itu kau sabar ta'aliyah. Saya nyakitin kamu nih. Saya ganggu kamu, tapi kamu sabar sama saya. Apa kata Malik bin Dinar? Saya teringat pesan Rasulullah. Ini contoh orang yang mengembalikan hidupnya mengikuti Rasul. Saya teringat pesan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya nggak mampu memuliakanmu dengan harta atau dengan apapun, tapi mudah-mudahan yang saya lakukan ini memuliakan kamu sebagai tetangga saya. Apa akhlak seperti ini tidak membuka hati manusia? Apa rahmat Allah tidak akan turun? Sampai apa? Sampai orang Yahudi ini menangis, mengambil tangan Malik bin Dinar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini akhlak. Kita bisa merubah keadaan orang yang ada di sekeliling kita dengan apa? Dengan akhlak. Dulu Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Nabi Muhammad. Ada orang datang ke rumahnya benci sama dia. Ke tempatnya benci. Dia benci sama Sayyidina Hasan, benci sama Sayyidina Ali. Jadi dari zaman dulu juga ada yang benci sama keluarga Nabi itu ada.
Ditanya, kamu Hasan? Iya, saya Hasan. Kamu Al-Hasan bin Ali? Iya, saya Hasan bin Ali. Ada apa, Pak? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya benci. Coba kalau kita di hadapan kita langsung ada orang yang nyebutin begitu, kira-kira kita ngadepinnya bagaimana? Sayyidina Hasan cuma bilang apa? Ayah kamu masih ada? Iya, masih ada. Kenapa? Kamu dan ayah kamu orang yang paling saya cintai, kata Sayyidina Hasan. Dan orang ini nggak hanya mengatakan kebenciannya, diludahi wajahnya Sayyidina Hasan itu diludahi. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan cuma ambil tangannya dan mengatakan, Sami'tu an Abi Ali bin Abi Thalib an jaddi Rasulillah inna rig muslim syifa. Saya mendengar dari ayah saya, dari kakek saya Rasulullah SAW, bahwa ludahnya orang muslim itu adalah obat diusap wajah. Apa Allah nggak sentuh hatinya? Apa nggak rahmat Allah turun? Sehingga apa tersungkur orang tersebut dan mengatakan, Wallahi innaka labna binta Rasulillah. Saya sumpah demi Allah, betul-betul kamu ini adalah cucunya Rasulullah. Dulu ada satu orang sholat di masjid. Ada orang mau pergi ke pasar. Mau ke pasar karena waktu sholat masuk masjid, ikut sholat. Selesai sholat pergi ke pasar. Sampai di pasar, lupa kantong uangnya, dompetnya lupa. Langsung apa? Pikir-pikir, oh mungkin saya ketinggalan di masjid. Balik lagi ke masjid. Sampai di masjid, ternyata didapati orang ini sedang sholat di masjid. Dia lihat nggak ada orang lagi di dalam masjid, maka dia katakan gini, oh tidak ada orang dalam masjid, berarti dia nih yang ngambil kantong uang saya. Langsung dia berteriak, hei kamu yang sedang sholat, sudah selesaikan sholat kamu, saya ingin bicara. Selesai beliau sholat, beliau nengok, kenapa Pak? Bapak teriak di masjid, ada apa? Udah jangan banyak bicara, kamu pasti yang mengambil kantong uang saya. Kantong uang saya tertinggal di masjid, tidak ada orang di dalam masjid kecuali kamu. Tunggu dulu Pak, ini masjid rumahnya Allah. Kamu jangan mempermalukan saya, kata orang yang sholat. Ayo ke rumah saya yuk. Diajak ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya, Bapak kehilangan uang berapa? 1.000 dirham. Oh 1.000 dirham, tunggu sebentar ya. Diambil uang 1.000 dirham, dikasih. Ini Pak uang Bapak 1.000 dirham. Masya Allah. Apa dijawab? Iya, kamu mestinya begini, kembalikan uang saya, jangan dicuri. Dituduh seperti itu. Halo saudara, ucapkan selamat datang Bapak Kapolres. Masya Allah. Udah ya, saya dikasihnya 10 menit, ini udah 15 menit. Hah? Sini nambah berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat recording lagi. Saya bingung 10 menit. Lah di TV aja 15 menit. Saya bingung 10 menit gimana ceritanya. Akhirnya apa? Pulang orang ini pergi ke pasar, bawa uang tuh. Di pasar dibeli belanjaannya, pulang. Sampai di rumah, tiba-tiba istrinya sudah ada di depan rumah. Sambil geleng kepala, Pak, mau belanja ke pasar, kantong uangnya ketinggalan di rumah. Berarti dia udah nuduh siapa? Orang yang lagi sholat di masjid. Langsung, ya Allah, saya nuduh orang yang sedang sholat di masjid. Bagaimana buruknya saya? Langsung apa? Dihampiri, pergi, dilihat rumahnya. Tanya sama tetangga-tetangga, ini rumahnya siapa Pak? Ini rumahnya, kamu tidak tahu ini rumahnya siapa? Ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Thalib Ibn Fatimah Zahra bint Rasulullah. Ini rumah cicitnya Nabi. Oh begitu kah? Iya. Ya Allah, kata dia, satu kota Madinah yang saya tuduh cucunya Nabi Muhammad. Datang dia, menghampiri, diketuk, mohon maaf, minta ampun, saya salah menuduh. Ternyata kantong uang saya ada di rumah. Saya sudah mencaci maki kamu. Apa jawabnya Ali Zainal? Ini akhlak. Beliau katakan tidak apa-apa, aku sudah memaafkannya. Ini aku kembalikan kantong uangnya. Kata Sayyidina Ali Zainal, tidak usah. Yang kami keluarga Rasulullah kalau sudah mengeluarkan sesuatu tidak akan kembali memasukkannya. Ini orang-orang luar biasa. Akhlak. Apa tidak mengetuk hati-hati manusia. Dan ini yang saya ingin mengajak nih. Dulu Pak, di Bungur ada Habib Ali bin Husain Al-Attas terkenal. Sahibnya Al-Habib Ali Habsyi Kuitang. Habib Ali bin Husain Al-Attas mau bangun sholat tahajud, maling masuk ke rumahnya. Maling mau masuk ke rumahnya. Habib Ali liatin, maling ngeliatin. Malingnya ketakutan. Habib Ali bilang, ini kisahnya kalau kamu mau maling ya? Malingnya langsung bingung. Tenang saja, kata Habib Ali, saya juga mau maling. Padahal beliau yang punya rumah. Duduk sebentar, mau nyuri apa? Mau emas, mau apa? Yuk saya anterin. Saya tahu tempat emas, tempat uang. Ya tahu yang punya rumah.
Lihat orang-orang soleh sampai sebegitunya. Wali sampai begitu ya. Sampai maling nggak mau disakitin hatinya. Maling nggak mau disakitin, apalagi umat Nabi. Akhlak yang luar biasa. Ditunjukin semua udah bawa tuh maling. Bingung dia mau bawanya banyak. Pakai apa nih? Kata Habib Ali, mau bawanya bingung ya. Tenang. Yang punya rumah punya delman di bawah. Dulu belum ada kendaraan mobil, ada delman di bawah. Saya punya kunci pagernya. Nanti kamu bawa aja delmannya. Ya punya kunci pagar, yang punya rumah. Gimana nggak punya? Dinaikkan semua ke delman, dibawa. Ketemu kepala malingnya, kepala perampoknya. Bilang dia bangga, saya habis maling dapat banyak. Saya ketemu maling juga, baik benar malingnya. Saya sampai dikasih semua jatah malam ini, saya dikasih semua. Masya Allah katanya. Emang kamu maling di mana? Di sana tuh, daerah sana, Bungur sana. Oh, tunggu. Pakai apa bawa ke sini? Pakai delman. Coba dilihat delman. Ini saya kayak kenal delman nih. Ini jangan-jangan delmannya Habib Ali. Ya, orang kan kenal. Oh, saya kenal nih. Ini kayaknya mobilnya kayak Fakhru ini. Gitu ya. Kan kita kenal. Kamu maling daerah mana? Dari sana. Ayo coba anterin saya ke rumahnya. Pas dianterin benar rumah Habib Ali, langsung geleng kepala. Ya Allah, kamu salah maling nih. Rumah Habib kamu maling. Diketuk Pak, rumahnya Habib Ali. Ini kisah nyata. Di kita, bukan di negeri yang lain, di Indonesia, di Jakarta. Diketuk pintu rumahnya Habib Ali. Habib Ali, mohon maaf, anak buah saya salah ngerampok. Yang dirampok rumah Habib. Tolong maafkan anak buah saya ini, semua kita kembalikan, delmannya dikembalikan. Apa kata Habib Ali? Jawab, nggak apa-apa, saya sudah ikhlas, saya sudah mengikhlaskannya sebelum dia maling. Seakan-akan saya memberinya, supaya dia tidak jadi dosa. Jangan sampai dia masuk neraka karena ulahnya dengan saya. Dan kami keluarga Rasulullah kalau sudah memberi, tidak akan mengembalikannya masuk ke dalam kantong. Ini akhlak hadirin. Makanya saya ingin mengajak dari majelis yang mulia ini, momentum banget. Belum pernah saya diundang pengajian kayak begini ya. Dulu pernah sama Kapolres Selatan dulu. 3 pilar kita pernah diundang. Pak Haji Munzirin juga pernah hadir. Kan tumben nggak mungkin nggak setahun sekali, berapa tahun sekali. Tapi mudah-mudahan ini jadi barokah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang berakhlak. Keluarga kita orang-orang yang berakhlak. Masyarakat kita orang-orang yang berakhlak. Murid-murid kita orang-orang yang berakhlak. Dan satu pesan, dawamkan doa Nabi Muhammad. Allahumma hdina li ahsanil akhlak. La yahdiha illa anta wasrif anna sayi'aha. La yasrif anna sayi'aha illa anta. Ini doanya Rasulullah, kita amalkan sama-sama biar Allah jadikan akhlak kita akhlak yang baik dan kita nanti diselamatkan dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, khususnya ibu kota Jakarta dijaga oleh Allah, Jakarta Selatan juga dijaga, dilindungi oleh Allah, dijauhi dari musibah, bala, penyakit, wabah yang melanda negeri kita, diangkat oleh Allah. Barakah majelis seperti ini, barakah maulid Nabi, barakah salat pada Nabi, barakah zikir, berkahnya persatuan yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keindahan dunia dan akhirat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran syakiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Bisa ucapkan terima kasih kepada guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Adaminallah Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Yahya yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan bekal hidup dari apa yang disampaikan oleh beliau untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kalian, sebelum acara kita tutup, sebentar kita dengarkan salam perkenalan dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kombes Polisi Ade Arisham Indradi SH SIK MH. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. 5 menit Pak. 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak PLT Wali Kota, yang kami hormati Bapak Ketua FUHAP DKI Jakarta, Bapak Ketua DPW FUHAP Jakarta Selatan, Bapak Penceramah Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya, yang kami hormati rekan-rekan camat sekota administrasi Jakarta Selatan, rekan-rekan lurah sekota administrasi Jakarta Selatan, dan para hadirin
ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami hanya ingin perkenalan. Nama kami Ade Ari, nomor handphone saya boleh dicatat dan tolong disebarluaskan. Saya berharap 2,8 juta penduduk di Jakarta Selatan punya nomor handphone saya, punya nomor handphone Kapolsek saya, punya nomor handphone Babin Kamtipmas, supaya kalau membutuhkan bantuan polisi bisa langsung kami tidak lanjuti. Nomor handphone saya 081 1998 1998 11 angka 081 1998 1998. Saya berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Oktober. Kami langsung menghadap Bapak Wali Kota, mohon bantuan, mohon dukungan. Kami berupaya sekeras mungkin dengan bersungguh-sungguh menciptakan situasi keamanan yang lebih baik lagi di Jakarta Selatan, dan kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari para hadirin sekalian, karena kalau hanya mengandalkan tugas patroli kami, tugas Babin Kamtipmas kami, itu tidak optimal hasilnya. Anggota kami ada 1.300 menjaga 2,8 juta penduduk, 1 berbanding 2.000 sekian, 1 orang menjaga 2.000 sekian. Apabila kami tidak bekerja sama dan mendapat dukungan dari masyarakat, tentunya keamanan tidak mudah terwujud. Sampai dengan saat ini kami laporkan situasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan itu ada 10 kecamatan sama dengan wilayahnya Pak Wali Kota. Sampai dengan saat ini aman, terkendali. Keamanan adalah kebutuhan, dan rasa aman itu harus selalu kita ciptakan dengan menciptakan sistem keamanan yang baik. Kami berharap Bapak dan Ibu menjadi agen penyebar informasi bahwa sistem pencegahan kejahatan, sistem keamanan lingkungan kita tingkatkan lagi. Kasus tawuran, kasus narkoba, kasus kejahatan jalanan masih terjadi di Jakarta Selatan. Kami berupaya terus melakukan upaya-upaya kerjasama. Kami laporkan Bapak Wali Kota bahwa kami sangat jarang ada di kantor. Kami merasa kantor kami di lapangan. Jadi mohon maaf, nanti kami izin silaturahmi ke rumah Pak Lurah, ke rumah Bapak Ketua RT, Ketua RW, ingin ngobrol-ngobrol saja, silaturahmi sambil patroli jalan kaki. Mari sama-sama kita buat Jakarta Selatan lebih aman lagi sehingga masyarakatnya bisa sejahtera. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan yang telah menyampaikan salam perkenalannya. Mudah-mudahan semua yang sudah menyampaikan, yang sudah mendapatkan informasi, termasuk nomor HP yang sudah disampaikan tadi, bisa membantu bahu-membahu menciptakan Jakarta Selatan yang kondusif. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum doa penutup, kami memohon kepada panitia untuk mengeluarkan makanan ala kadarnya. Mohon maaf karena waktu sudah sore. Kami tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Habib Hussein Al-Haddad. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait. تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ما واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك قولوا جميعا أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله
كل ذنب عظيم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. قال الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق علينا نحيا عليها نموت عليها نحيا عليها نموت عليها نحيا عليها نموت ونبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضلك اللهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام الحمد لله رب العالمين. قبول.